Baiklah, sesuai dengan instruksi tugas yang diberikan sebelumnya terkait dengan mempresentasikan dan membuat video terkait dengan tugas yang diberikan sebelumnya, yakni terkait dengan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, maka dari itu kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sub-sub yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, adapun pada dasarnya di sini kami telah mengangkat beberapa landasan teori terkait dengan perencanaan itu sendiri. Oleh karena itu saya akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan landasan teori daripada makalah yang kami telah susun ini. Yang pertama adalah menurut William H. Newman bahwasanya mengatakan bahwa perencanaan adalah rangkaian keputusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Kemudian ahli yang kedua menurut Sujana 2012.228 mengatakan bahwasanya pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Baik, itulah tadi sedikit landasan teori yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya saya beralih kepada sub yang saya tanggung jawabi, yakni terkait dengan sistem perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu saya selaku penanggung jawab sub pertama akan sedikit mempresentasikan terkait dengan sistem perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, menilik dari referensi yang dikembangkan, dapat diketahui bahwa sistem merupakan suatu kesatuan unsur yang saling berinteraksi secara fungsional yang kemudian memperoleh masukan menjadi keluar berupa jalinan atau hubungan dari berbagai komponen, di mana masing-masing komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dari definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan pembelajaran merupakan suatu pemikiran atau persiapan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas pembelajaran terkait dengan berbagai komponen pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan tetap memperhatikan langkah-langkah pembelajaran. Nah, berdasar daripada apa yang saya sebutkan tadi, ada pun tujuan dan fungsi dan penerapan sistem pembelajaran yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan sistem perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuannya yaitu agar proses kegiatan belajar mengajar itu terencana secara sistematis sehingga dapat dalam proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara evaluatif dan selektif dalam melakukan proses evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi sistem perencanaan pembelajaran. Nah, fungsinya yaitu sebagai pedoman umum dalam menyelenggarakan kegiatan belajar sehingga proses belajar mengajar lebih terarah, efektif, efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian terkait dengan perencanaan pembelajaran, maka dari tujuan dan fungsi yang saya sebutkan tadi pun tak lepas dari prinsip-prinsip yang sedianya harus dimiliki oleh sistem perencanaan pembelajaran itu sendiri. Antara lain ada 6 aspek. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat sejalan dengan kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah proses yang ditempuh memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap kemajuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dan sumber yang ada harus jelas dan menyusun perencanaan sistem pembelajaran. Kemudian keempat, proses perencanaan bersifat berulang-ulang yang saling berinteraksi atau saling berkolerasi. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan kebutuhan seperti tenaga, biaya, waktu maupun fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam suatu kawasan baik sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, nilailah hasil belajar peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, dengan sistem perencanaan yang telah dipersiapkan, kemudian diharapkan akan memberikan alternatif bagi tenaga pendidik untuk melangsungkan proses pembelajaran. Pun dengan peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi atau bahan ajar yang akan dikemukakan atau dipelajari. Dimas dari strategi atau perencanaan yang telah dipersiapkan atau direncanakan sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan kolektif. Nah, demikianlah sub yang sempat saya jelaskan. Saya selaku penanggung jawab dari sub pertama mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B.
Dasar pengembangan sistem perencanaan. Dalam dasar pengembangan sistem perencanaan berkenaan cara penerapan metode atau bahan ajar yang akan dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran yang sistematis dan logis. Dalam penerapan metode itu ada dua prosedur yang dilakukan yang berdasar atas. Yang pertama, pengalaman atau empiris yang memberikan kegiatan observasi kurikulum yang berlaku pada saat itu. Artinya, dalam proses pembelajaran yang berlangsung maka seyogianya guru atau tenaga pendidik harus mampu mengobservasi atau mengamati kurikulum yang berlaku agar materi atau bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang telah disepakati sebagai patron yang komprehensif. Yang kedua, prinsip yang telah teruji, maksudnya di dalamnya ada pengamatan kurikulum yang sistematis dan terarah agar bahan ajar yang ditentukan bisa mudah untuk diperhatikan. Dari fragmen tersebut dapat kita maknai bahwa dalam proses perencanaan yang telah dilakukan sistematis, diharapkan hal tersebut dapat menstimuli proses pembelajaran agar lebih terarah dan memiliki titik terang yang jelas sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Model sistem pengembangan pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kelas. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi kelas biasanya ditunjukkan untuk mendesain pembelajaran level mikro yang hanya dilakukan setiap 2 jam pembelajaran atau lebih, menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran menantang, pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di dalam model ini terdapat model Azur, merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinig et al. 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan. Yang pertama yaitu analisis peserta didik, yang dimana di dalam ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyatukan tujuan, difokuskan pada tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memilih metode, media, dan materi. Pemilihan metode yang tepat dengan tugas pembelajaran, pemilihan media yang tepat dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya, penggunaan media dan bahan, di mana ini menggunakan dan mendesain media sebagus mungkin agar pembelajaran lebih menarik dan menantang. Selanjutnya, partisipasi peserta didik di kelas. Partisipasi aktif peserta didik dalam kelas akan berpengaruh pada pengalaman belajar yang diperoleh selama proses pembelajaran. Selanjutnya, penilaian dan revisi. Poin kedua, model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada hasil produk. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk, biasanya media pembelajaran berupa video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Model Hanafin dan Peck. Tahap-tahap dalam model Hanafin dan Peck: tahap analisis keperluan, tahap desain, dan tahap pengembangan implementasi. Yang pertama, penilaian dan evaluasi dilaksanakan dalam setiap tahap di atas. Yang kedua, tahap-tahap model Hanafin dan Peck. Yang ketiga, tahap analisis kebutuhan, mengidentifikasikan kebutuhan yang meliputi kebutuhan dalam pengembangan suatu media pembelajaran. Selanjutnya, setelah keperluan diidentifikasi, Hanafin dan Peck menekankan untuk menjalankan penilaian terhadap hasil itu sebelum melanjutkan ke tahap desain.
Selanjutnya tahap desain, lalu selanjutnya lagi salah satu dokumen yang dihasilkan dalam fase ini adalah dokumen storyboard yang mencakup urutan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya penilaian perlu dijalankan dalam tahap ini sebelum dilanjutkan ke tahap pengembangan dan implementasi. Lanjut tahap pengembangan dan implementasi, dokumen storyboard dan hasil dari proses penilaian dan pengujian ini. Ketiga, model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Model berorientasi sistem yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan dan kurikulum sekolah. Yang terakhir, model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi merupakan pengembangan dan penjabaran dari kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang menekankan pencapaian kompetensi-kompetensi tertentu. Saya, Nurhidayanti Syahar, selaku penanggung jawab Subtema 4, akan mempresentasikan terkait dengan komponen perencanaan pembelajaran. Komponen perencanaan pembelajaran ada 6 komponen, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah komponen awal dari pembelajaran, di mana akan digagas mengenai tujuan diadakannya pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga harus jelas, karena dengan pembelajaran yang jelas, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk bahan ajar untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kegiatan belajar mengajar adalah praktisi dari tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dengan kegiatan langsung, di mana guru akan mengajarkan materi pembelajaran kepada siswa. Kegiatan belajar mengajar ini biasanya diadakan di suatu kelas berdasarkan jenjang dari siswa itu sendiri. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau metode guru dalam mengajarkan materi kepada siswanya. Materi pembelajaran kepada siswa. Kegiatan belajar mengajar ini biasanya diadakan di suatu kelas berdasarkan jenjang dari siswa itu sendiri. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau metode guru dalam mengajarkan materi kepada siswanya. Adapun bentuk-bentuk metode pembelajaran yakni e-learning, kegiatan belajar mengajar langsung, pembelajaran audio visual, bermain sambil belajar atau learning use game. Yang kelima, media dan sumber pembelajaran. Media dan sumber pembelajaran adalah sarana dan prasarana yang akan digunakan guru untuk melakukan pembelajaran. Contohnya buku cetak, internet, komputer, dan alat-alat praktek. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi adalah tindakan menguji hasil pembelajaran agar mengetahui sampai mana pemahaman siswa terkait dengan materi yang telah diajarkan dan sampai mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Sekian, terima kasih.